Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Azhar, guru kami di Al-Azhar Kairo, Mufti Al-Azhar, Ulama Al-Azhar Syekh Ali Jum'ah menolak ajakan Presiden Prancis untuk membuka boikot. Macronisme itu Presiden Prancis itu Emmanuel Macron ya jadi ada sekarang penyakit Macronisme, ada tindak kekerasan karena satu kondisi tertentu dan kita tidak sepakat dengan semua jenis kekerasan. Menghina Rasulullah itu kekerasan yang sangat keji. Nabi dibunuh sama seorang pemuda usia 18 tahun di Perancis. Lucunya apa? Presidennya justru menistakan agama Islam dengan mengatakan agama Islam sebagai agama yang sedang krisis. Presiden Prancis Emmanuel Macron membuat pernyataan yang menyulut gelombang protes umat Islam dunia. Presiden Prancis Emmanuel Macron akhir-akhir ini menjadi sorotan umat muslim di seluruh dunia karena pernyataannya yang dinilai menghina Islam. Berawal dari pembelaan Macron terhadap adanya kartu Nabi Muhammad SAW yang berlanjut pada pembunuhan seorang guru sejarah di Perancis, Macron menganggap yang dilakukan guru tersebut adalah kebebasan berekspresi dan tidak ingin menyerahkan kartu Nabi Muhammad SAW. Sejumlah tokoh Islam memberikan komentar atas pernyataan Macron yang menyinggung umat Islam ini, salah satunya Ustadz Abdus Somad atau UAS, Ustadz Adi Hidayat atau UAH, dan Gus Miftah. Sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap karikatur Nabi Muhammad SAW berujung pada seruan boikot produk Prancis. Indonesia termasuk salah satu negara yang menyerukan boikot produk Prancis. Kemarahan melunjak, protes sana-sini semakin kerap. Lalu kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan umat muslim dunia untuk Emmanuel Macron jika tidak segera mengakui kesalahannya? Simak saja ulasan berikut ini. Sebelum lanjut video ini, bagi kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini. Share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ayo kita bagi informasi penting, berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini. Tidak ada tawar-menawar bahwa mereka kedutaan Prancis di Kairo menelpon Syekh Azhar. Tidak, umat Islam wajib memboikot. Kami bisa minum susu produk kami bisa makan makanan kami. Menggambarkan Nabi lewat kartun, ya, lewat sesuatu yang buruk itu kekerasan. Kekerasan itu ada verbal, ya, ada kekerasan yang langsung, ya, dengan gambar tertentu, tindakan tertentu, kekerasan bukan hanya fisik. Ya, tindakan ini justru menyinggung para umat Islam di seluruh dunia karena penggambaran Nabi Muhammad dalam ajaran Islam terlarang hukumnya. Akibatnya, Prancis dikecam oleh beberapa negara seperti Arab, Qatar, Maroko, dan Turki. Gelombang kritikan dan protes pun terjadi di sejumlah negara termasuk Irak, Palestina, Libya, dan Suriah. Merasa terdesak, Prancis meminta pemboikotan segera dihentikan. Meski demikian, pihaknya tidak meminta maaf dan justru menganggap pemboikotan tersebut tidak mendasar. Macron bahkan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Islam adalah umat yang krisis. Protes atas tindakan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW terus muncul, termasuk dari kalangan pemuka agama dan pesohor tanah air, salah satunya Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan Gus Miftah. Sebagai aksi protes terhadap ucapan Macron, UAS pun membuat postingan di media sosialnya. Pada laman Instagramnya @ustadzabdusomad official, UAS memposting tentang kejadian Dubes Prancis yang memohon kepada Grand Sheikh Al-Azhar, Syekh Ahmad Tayyib untuk membantu gelombang boikot produk Prancis akibat protes terhadap ucapan Macron ini. Al-Azhar tegas tolak negosiasi Prancis. Dubes Prancis memohon kepada Grand Sheikh Al-Azhar Syekh Ahmad Tayyib agar membantunya untuk menghentikan gelombang boikot produk-produk Prancis. Namun beliau menolak dan menjawab. Lalu apa jawaban Grand Sheikh Al-Azhar terhadap permohonan Dubes Prancis tersebut? Kami tidak menerima negosiasi terkait kasus penghinaan terhadap Rasulullah SAW dan Macron harus segera meminta maaf. Begitu tulis UAS. UAS pun melanjut postingannya dengan mengutip kata Syekh Ali Jum'ah. Orang yang menggambar dan menistakan Rasulullah SAW adalah orang dungu. Anaknya orang dungu dan orang tuanya telah gagal mendidiknya. Tidak cuma UAS, Ustadz Adi Hidayat menyampaikan pendapatnya terkait Prancis menghina Nabi Muhammad SAW dan Islam. Melalui Instagram di akun Adi Hidayat Official,
Menurutnya, saat ini terjadi virus atau pemikiran Macronisme merujuk pada nama Emmanuel Macron. Jadi ada sekarang penyakit Macronisme mengeneralisir segala perbuatan pada komunitas tertentu. Semua jenis kekerasan kita tolak dudukkan pada tempatnya. Kekerasan ini bisa banyak bentuknya, kata Ustadz Adi Hidayat. Macronisme itu presiden Prancis itu Emmanuel Macron, ya Emmanuel. Jadi ada sekarang penyakit Macronisme. Macronisme itu mengeneralisir segala sesuatu perbuatan pada kelompok komunitas tertentu. Kejadian kemarin di Prancis seperti kita ketahui bersama gitu kan, ada tindak kekerasan karena satu kondisi tertentu dan kita tidak sepakat dengan semua jenis kekerasan. Silahkan diproses ya dengan segalanya, hukum bisa berlaku dalam konteks keduniaan, Allah melihat dengan konteks yang lain. Ya, semua jenis kekerasan kita tolak, dudukan pada tempatnya. Tapi ingat, kekerasan itu sifatnya bisa banyak. Ya, bagi orang Islam menghina Rasulullah itu kekerasan yang sangat keji, menggambarkan Nabi lewat kartun, ya, lewat sesuatu yang buruk, itu kekerasan. Kekerasan itu ada verbal, ya, ada kekerasan yang langsung, ya, dengan gambar tertentu, tindakan tertentu, itu kekerasan, bukan hanya fisik. Ya, bagi umat Islam menghina Rasulullah, menampilkan dengan tampilan yang buruk, gambarkan, itu kekerasan yang sangat melukai. Seperti umat lainnya, Muslim juga menolak kekerasan dan hukum bisa berlaku sesuai ketentuan yang ada. Namun bentuk kekerasan ada banyak. Salah satunya menghina Rasulullah SAW yang merupakan perbuatan sangat keji. Menggambarkan Nabi Muhammad SAW lewat kartun atau penilaian buruk lainnya merupakan suatu bentuk kekerasan. Saat ini ada berbagai bentuk kekerasan yang tidak hanya terbatas pada fisik dan verbal. Kontroversi di Prancis diawali tindakan seorang guru Samuel Paty yang menggunakan kartun terbitan Charlie Hebdo tahun 2015 saat mengajar. Tindakan ini menuai protes dari komunitas dan Paty terbunuh dengan kepala dipenggal. Presiden Emmanuel Macron menilai kartun atau karikatur Nabi Muhammad SAW di Charlie Hebdo sebagai kebebasan berpendapat. Dia juga mengatakan Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis dengan posisi Muslim makin sulit. Terkait anggapan satu orang Islam buruk maka semuanya buruk, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan dengan mencontohkan peci. Jika ada satu peci yang tidak cocok dengan ukuran kepala, maka jangan salahkan bentuk penutup kepala atau calon pengguna. Peci tidak lantas berkualitas buruk hanya karena tak cocok dengan ukuran kepala. Sama dengan ukuran kepala yang tak perlu disalahkan karena tidak cukup dalam peci. Cukup cari peci lain yang lebih cocok dengan ukuran kepala atau sebaliknya. Ingat, tidak semua orang Prancis seperti ini. Jangan mengeneralisir sesuatu hingga menjadi hal yang lebih luas. Ini adalah cara berpikir kita, jelas Ustadz Adi Hidayat. Gus Miftah pun menanggapi hal ini, yang merupakan salah satu ulama Indonesia mendesak pemerintah untuk memberikan peringatan pada Prancis agar meminta maaf pada umat Islam. Dilansir dari akun Instagram Gus Miftah, ia menyinggung pada pemerintah Indonesia yang tidak mengambil sikap apapun selama isu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW yang menyinggung umat Islam dan telah menggulir sekitar 1 bulan lamanya. Gus Miftah menekankan agar pemerintah Indonesia menuntut Prancis untuk meminta maaf agar umat Islam tidak menganggap pemerintah melakukan pembiaran. Menurutnya, Presiden Prancis telah melakukan pendayahan terhadap Islam. Reaksi kemarahan umat Islam akibat hal tersebut wajar terjadi. Sebaliknya, jika pemerintah tidak melakukan langkah ini sebagai negara dengan umat Muslim terbesar, masyarakat akan mencurigai pemerintah hanya memanfaatkan umat Islam. Sama seorang pemuda usia 18 tahun di Perancis. Lucunya apa? Presidennya justru menistakan agama Islam dengan mengatakan agama Islam sebagai agama yang sedang krisis. Heran saya apa? Indonesia negara Muslim terbesar di dunia, sampai hari ini belum ada respon dari pemerintah, belum ada respon dari presiden untuk menekan presiden Prancis yang namanya Popcorn apa sopo kuwi? Marcon kok Popcorn? Belum ada diplomasi dari pemerintah untuk menekan presiden Prancis supaya minta maaf kepada umat Islam di dunia. Saya mau tanya kepada kalian, apakah kalian rela ketika Islam dinistakan? Berikut ulasan kami dalam video ini, silahkan simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini.